Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama Alfia Yani Aksama Hadi, NIM 918030012, Prodi Agribisnis. Ingin memaparkan tugas manajemen finansial. Ya, langsung saja. Manajemen kas dan implementasi dalam menentukan besar kecilnya kas yang dibutuhkan perusahaan. A. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, atau agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kas adalah bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Bila perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah bila disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Selanjutnya, motif memiliki kas, yaitu 1. Motif transaksi, 2. Motif berjaga-jaga, 3. Motif spekulasi. Yang selanjutnya, model manajemen kas, yaitu model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Kedua, model kas manajemen kas model Miller-Orr. Secara diagramatis bisa digambarkan sebagai berikut. Penjelasan dari gambar tersebut yaitu batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik O. Ini berarti bahwa perusahaan menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0, baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z atau jumlah kas yang diinginkan perusahaan. Tentu saja perusahaan bisa menentukan batas bahwa tidak harus 0 rupiah. Poin selanjutnya yaitu sistem pengumpulan dan pembayaran kas. A. Sistem pembayaran kas. Dalam perekonomian yang pembayaran transaksinya dilakukan tidak lagi dengan uang tunai tetapi dengan cash kue, akan timbul situasi di mana pembayaran dilakukan oleh perusahaan tidak segera mengurangi saldo kas dan penerima cash kue tidak segera diikuti dengan penambahan kas. B. Sistem pengumpulan kas. Sistem pengumpulan kas mempunyai tujuan untuk mempercepat pemanfaatan kas. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan concentration banking. Dengan cara ini perusahaan menerapkan berbagai pusat pengumpulan pada berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya dan tidak hanya satu pusat pengumpulan di kantor pusat. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. 1. Laporan neraca. Pengertian laporan neraca. Berikut ini beberapa pengertian neraca menurut para ahli, yaitu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan suatu posisi keuangan satu entitas laporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan yaitu posisi aset, kewajiban, dan juga ekuitas dana. Dan selanjutnya itu menurut Budi Raharjo, neraca adalah laporan tentang harta kekayaan perusahaan atau keadaan posisi keuangan perusahaan. Neraca juga bisa memberikan informasi mengenai kuat atau tidaknya posisi keuangan perusahaan dengan memperlihatkan bagian
yang dimiliki sebuah perusahaan dan bagian yang dipinjam dan kreditur untuk jangka waktu tertentu. Aset. Aset adalah barang yang dimiliki perusahaan. Aset adalah sumber daya perusahaan yang diperoleh melalui transaksi dan memiliki nilai ekonomi masa depan yang dapat diukur dan dinyatakan dalam dolar. Aset juga mencangkup biaya yang dibayar di muka yang belum kadaluarsa, seperti iklan, asuransi, biaya hukum, dan biaya sewa. Contoh akun aset yang dilaporkan pada neraca perusahaan meliputi tunai, kas kecil, investasi jangka pendek, piutang, inventaris, persediaan, asuransi, tanah, perbaikan lahan, bangunan, peralatan, dan goodwill. Biasanya akun aset akan memiliki saldo debit. Aset kontra adalah akun aset yang saldo normalnya berada di saldo kredit. Contohnya aset akun kontrol meliputi akumulasi penyusutan sampai perbaikan lahan, akumulasi penyusutan sampai bangunan, akumulasi penyusutan sampai peralatan, akumulasi penyusutan sampai lainnya. Beberapa akun pada neraca keuangan yaitu kas atau uang tunai, aset tidak berwujud, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, investasi jangka pendek, akun hutang, biaya masih harus dibayar, kartu kredit, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Pengaruh contoh neraca keuangan pada bisnis yaitu likuiditas, efisiensi neraca keuangan, pengaruh neraca pada keuntungan bisnis, leverage, dan tingkat pengembalian. Laporan rugi laba. Pengertian laporan rugi laba. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapat dan biaya dalam satu periode usaha atau bisnis. Tujuan laporan laba rugi yaitu untuk mengetahui jumlah pajak yang akan ditanggung. 2. Untuk mencegah historis perolehan laba atau rugi dari waktu ke waktu sebagai evaluasi bagi manajemen perusahaan. 3. Untuk mengecek efisiensi dan efektivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha. Akun-akun dalam laporan laba yaitu 1. Laba atau profit, 2. Rugi atau loss, 3. Biaya atau expense, 4. Penghasilan atau income, 5. Harga perolehan atau cost. Bentuk laporan laba rugi, bentuk single step atau langsung. Bentuk laporan laba single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapat dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian. Bentuk multiple step atau tidak langsung. Metode multiple step adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun, pendapat, dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Dan yang terakhir yaitu laporan cash flow. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisi pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, dan kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Berbeda dari neraca keuangan atau laporan pemasukan, cash flow hanya menggunakan cash sebagai dasar dari akuntansinya. Transaksi bersifat non-cash seperti penurunan nilai, penambahan bunga, dan lain-lain tidak terlibat langsung dalam cash flow, menjadikan laporan satu ini sulit untuk dimanipulasi. Itulah hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.